apa ruh dari IES ini, tidak sekedar knowledge begitu, tapi lebih pada bukit spirit dan karakter lah. Karena apa? Karena kualitasnya sudah tercapai. Untuk lembaga seperti organisasi pendidikan begini, ruh itu bisa lahir belakangan. Karena ruh yang ditiupkan itu biasanya harus dimulai dari seorang pendiri yang langsung bekerja di situ, langsung memimpin di situ, langsung mengomandani di situ, langsung memberi contoh di situ, langsung mengelola, langsung mensupervisi dan seterusnya. Dalam kasus-kasus di seluruh dunia itu sangat memungkinkan lahirnya ruh oleh para ideolog di dalam lembaga itu. Sehingga begini, karena itu kita misalnya memerlukan teman-teman yang satu tim di IES yang sangat kuat. Tim ini yang akan melahirkan ruh. Bahwa gurunya berganti terus nggak apa-apa. Ada pilar yang konsisten menjaga itu. Jadi saya terbuka untuk teman-teman yang ada di inti IES sekarang untuk menemukan ruh yang sangat berbeda mungkin dengan Lipo, yang sangat berbeda dengan Ciputra, yang sangat berbeda dengan sekolah Kristen, yang sangat berbeda mungkin bahkan dengan Gontor, berbeda lagi dengan Al-Izzah dan Al-Hikmah. Silahkan, saya terbuka sekali, tidak akan memaksakan harus ruh ini, tidak. Karena kalau saya memaksakan berarti saya harus terjun langsung. Hanya Bapak sendiri yang memimpin, yang mengelola, yang ngajar, yang menyontoh, yang tinggal di situ, dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan itu ada kekuatannya sendiri. Jadi ruh yang ditiupkan dengan ruh yang lahir dari dalam, masing-masing ada kekuatan kelemahan. Kalau ruh yang ditiupkan tadi, biasanya kalau pemilik ruh ini meninggal, itu biasanya akan berubah lembaga itu, tidak abadi. Nah, kalau sistem kekuatannya tidak terpengaruh oleh individual seperti itu, saya tidak perlu lagi terlibat dalam pengertian langsung. Saya hanya akan memberikan dukungan yang pemikiran, kemudian pendanaan, dan nanti mencarikan peluang-peluang yang lain. Dan bagi saya itu peranan saya yang pas karena dengan demikian maka saya lebih percaya sepenuhnya kepada teman-teman yang sekarang mengelola IES, dan ternyata kan perkembangannya sangat baik. Kenapa saya berpikir bahwa IES yang di Magetan ini harus menjadi intisel namanya, harus menjadi intisel. Nah, berarti sistem, karakter, reputasi semua harus dibentuk di Magetan. Ya, karena itu jangka waktunya agak lama. Nah, karena tanpa terbentuknya satu intisel yang kuat, tidak mungkin berkembang ke sel-sel berikutnya. Sehingga saya membayangkan begini, kalau intisel yang di IES Magetan ini terbentuk, ini nanti akan terjadi percepatan. Sel berikutnya tidak perlu menunggu 5 tahun lagi, mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun, tergantung pada kemampuan intisel. Tambah tahun lagi, tidak perlu lagi. Seperti saya di Jawa Pos dulu, untuk melahirkan satu anak perusahaan itu diperlukan waktu 5 tahun. Tapi anak perusahaan yang kedua hanya 1 tahun kemudian, anak perusahaan yang ketiga hanya 6 bulan. Bahkan setelah itu hampir tiap bulan keluar anak perusahaan, dan tanpa satu jeripayah yang melelahkan, karena inti selnya udah terbentuk, kemudian melahirkan satu sel baru. Yang sel baru yang di Kediri nanti, dia juga masih punya tugas separuh inti sel, begitu, untuk melahirkan embrio berikutnya. Tapi itu perkembangan itu semakin hari akan semakin cepat. Jadi jangan disangka, inti sel yang di IES Magetan 5 tahun baru bisa melahirkan satu, berarti nanti 10 tahun baru 2, berarti nanti 15 tahun lagi 3. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Karena itu inti sel ini harus betul-betul kuat dulu sebelum baru melahirkan. Kalau memang cita-cita sejak awal itu tidak hanya satu. Cita-cita awal adalah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan terjadi akselerasi. Dan alhamdulillah sekali bahwa teman-teman di Magetan bisa membentuk diri begitu cepat. Dalam waktu 5 tahun sudah bisa melahirkan satu sel berikutnya, dan nanti kita lihat perkembangannya berapa tahun kemudian akan lahir sel berikutnya. Tetapi saya percaya sekali teori akselerasi itu untuk SM, karena saya sudah bertekad untuk tidak mau lagi bekerja cari uang. Sehingga waktu itu apa yang saya kerjakan, saya kemudian terjun lebih dalam di SM, karena
dulu sebagai keluarga TSM saya kan tidak banyak berbuat. Nah, saya ingin banyak berbuat di TSM. Nah, karena itu apa ya? Tapi kalau saya berbuat biasa-biasa saja kan ya tidak cocok dengan latar belakang saya. Nah, karena itu saya waktu itu merintis berdirinya IIS yang di Magetan ini kerjasama dengan Singapura. Saya tahu bahwa Magetan kota kecil. Itu kan pilihannya apakah di Takeran, apakah di Magetan, apakah di Madiun. Nah, kalau di Takeran terlalu kecil lagi. Kalau di Madiun terlalu besar untuk sebagai pembentukan satu embrio. Karena yang niat pertama itu adalah tidak akan membuat sekolah ini sebagai bisnis pendidikan. Nah, tapi kalau pertimbangannya untuk bisnis, tentu di Surabaya, bukan di Madiun, ya, bukan di Kediri, di Surabaya. Dan saya punya kemampuan untuk itu, saya punya kapasitas untuk itu, dan saya punya network yang cukup besar untuk itu. Nah, tetapi untuk mengembangkan PSM yang basisnya adalah kota-kota kecil dan memberi kesempatan kepada kota-kota kecil untuk berkembang, sehingga begini. Kelemahan dari sistem kapitalisme yang ada sekarang itu kan semakin terbatasnya akses pihak-pihak yang lemah kepada sumber-sumber daya dan sumber-sumber dana yang kuat. Itu kelemahan sistem kapitalisme, dan saya ingin sedikit menutupi dari kelemahan tersebut. Apakah akses pendanaan, akses guru yang baik, akses pendidikan yang baik, akses apapun itu selalu kalah. Nah, itulah sebabnya kita pilih Magetan. Memang tidak kota besar, tetapi kan juga tidak terlalu desa. Waktu itu pikirannya adalah tidak boleh hanya satu di Magetan, harus dikopi ke tempat-tempat lain. Bahkan waktu itu saya membayangkan setelah satu di Magetan, kita harus dirikan satu lagi. Tapi waktu itu gambarannya masih di Madiun. Nah, kemudian nanti dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 6 atau 8 begitu. Karena di Magetan ini betul-betul embrio pembentukan sistem, pembentukan reputasi, semuanya ada di Magetan ini. Karena itu saya menyadari bahwa teman-teman yang sekarang mengelola IIS di Magetan ini itu betul-betul tumpuan saya yang sepenuh-penuhnya, karena tugasnya tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk sistem, kemudian juga membentuk reputasi. Karena tanpa sistem yang baik, tanpa reputasi yang baik, cita-cita untuk mengembangkan menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16 itu sulit dilakukan. Nah, jadi memang saya menyadari tugas teman-teman yang saat ini mengelola IIS itu luar biasa besarnya. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sekarang mengelola, membina, mengajar di IIS. Saya tahu sulit sekali karena mengajar tingkat SD lebih sulit dari mengajar tingkat SMP, mengajar tingkat SMP lebih sulit mengajar tingkat SMA. Jadi Anda semua adalah orang-orang yang sulit tetapi hasilnya kelihatan. Salam untuk teman-teman di IIS dan salam untuk seluruh siswa yang sekarang sekolah di IIS. Terima kasih.